kita akan silaturahmi dengan datang ke sekolah ya, terutama kita ada memberikan sedikit perhatian khusus kepada para penjaga sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Bogor, serta insya Allah minggu depan kita juga akan mengunjungi salah satu yatim piatu, untuk memberikan, untuk berbagi lah di bulan baik ini. Serta nanti masih ada kegiatan webinar juga. Untuk webinar, minggu kemarin kita juga sudah mengadakan webinar ya, sebelumnya. Pembicaranya Pak Iman kemarin. Insya Allah hari ini kita masuk ke materi yang lebih kepada soal parenting. Parenting ini menjadi penting bagi kita semua karena dunia berkembang, dunia terus bergerak. Jadi perubahan-perubahan informasi dan kehidupan kita yang mempengaruhi pola pikir, terutama bagi anak-anak sekarang. Karena itu kita hadirkan Bu Yuni yang memang spesialisasi di hipnoterapi ya Bu Yuni ya. Insya Allah nanti akan memaparkan tentang teknik-teknik bagaimana menghadapi anak-anak yang punya karakter atau kepribadian khusus yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Untuk lebih dalamnya mungkin nanti Bu Yuni akan menyampaikan. Untuk itu mari teman semua, para guru dan juga teman-teman dari SMP Bogor, kita sama-sama simaklah apa yang akan disampaikan oleh Bu Yuni. Itu waktu dan tempat kami silakan Bu Yuni. Baik, terima kasih banyak Pak Arya. Bu Elis mungkin bisa mewakili guru atau sekolah memberikan sambutan sedikit saja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari SMP Negeri 3 Bogor, ini khususnya ada Ibu Guru yang masih Ibu Guru pada waktu itu ya mengajar, Ibu Hajah Sunarni. Kemudian ada Ibu Dewi, ada Pak Firman juga, ini sudah kelihatan. Yang kami hormati dan juga banggakan adalah alumni 92, ada Bapak Mulia, kemudian Pak Iman, dan ada Mbak Yuni ya, dan rekan-rekan tentu saja. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya ya, rahmatnya dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa bertatap maya yang insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat. Salawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mungkin mewakili sekolah ya, alhamdulillah. Pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini karena ini merupakan kegiatan parenting ya dengan judul tadi hypno sleeping ya. Di mana kegiatan parenting ini sebetulnya merupakan salah satu indikator ini, kalau boleh kami berbagi, indikator kalau dalam kegiatan akreditasi sekolah, atau misalnya dalam penilaian kinerja kepala sekolah, ini selalu ditanyakan, apakah sekolah pernah mengadakan kegiatan parenting atau tidak ya, itu merupakan instrumen, maksud saya instrumen yang ditanyakan. Jadi alhamdulillah walaupun hari ini dilaksanakannya secara tatap maya melalui Zoom meeting, tapi ini bukti bahwa sekolah sudah melakukan kegiatan tersebut. Harapannya bahwa nanti ke depan kalau kondisi sudah normal ya, justru kami ingin kegiatan parenting ini dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Kami SMP 3 sangat terbuka dan tentu saja orang tua juga sangat penting ya, sangat membutuhkan informasi-informasi ini. Apalagi narasumbernya adalah keluarga besar SMP Negeri 3 sendiri, yaitu alumni ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Kemudian doa kami juga bagi alumni ini, semoga selalu mendapat kegiatan ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menjadi barokah bagi semuanya dan terus maju bagi alumni 92. Mungkin ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elis, Pak Arya yang sudah menyampaikan
sambutannya. Jadi kali ini kita coba ngobrol ya, ngobrol bareng sahabat. Jadi kita sifatnya ngobrol-ngobrol, tidak terlalu serius. Jadi bawanya santai aja mungkin ya, enjoy gitu ya. Jadi saya akan memberikan sedikit teknik ya untuk bagaimana kita bisa merubah perilaku gitu ya, perilaku dari anak-anak, atau mungkin ini juga bukan hanya berlaku untuk anak-anak, Ibu. Barangkali mungkin Ibu mau untuk adiknya atau mungkin untuk pasangan juga boleh gitu ya. Jadi bisa digunakan bukan hanya anak-anak. Memang idealnya adalah memang untuk anak. Nah, dan adik-adik serta teman-teman semua, apakah memang sudah pernah mendengar hypnosleep? Pernah nggak? Dengar? Hanya mendengar teaching ya. Kalau hypnosis belum? Hypnosleep belum ya? Ada teaching ya. Jadi kita mungkin aslinya pernah mendengar tapi belum pernah mempraktekannya ya. Jadi seperti namanya hypnosleep ini terdiri dari dua kata kunci hypno dan sleep. Kan dari hipnosis dan jadi dapat dikatakan bahwa hypnosleep ini adalah hipnosis yang memang terjadi ketika klien berada dalam kondisi tidur atau hendak tidur. Nah, kalau mungkin ibu-ibu pernah mendengar atau adik-adik pernah mendengar ada orang yang menghipnosis atau memberikan sugesti tepatnya gitu ya pada saat kondisi ngantuk. Nah, itu bukan hipnosis, itu namanya hipnogogi. Jadi pada saat mau tidur itu ada hawa-hawa ngantuk, itu namanya hipnogogi gitu. Nah, hipnosis ini sebetulnya hipnosis ini sebetulnya sudah dari zaman dulu. Nah, ini semuanya itu muaranya ada the power of mindset. Ya. Berawal dari pikiran kita sendiri. Nah, itu dulu sebenarnya hypnosleep ini sudah dipakai, itu sudah mendunia sejak tahun 1890. Dipopulerkan oleh Hippolyte Bernheim yang ada bukunya itu Suggestive Therapeutic. Nah, sekarang itu diperkenalkannya oleh Kip Livon, itu bahasanya kemudian diganti menjadi hipnoterapi. Dari sisi bahasa dikembangkan. Nah, efeknya tuh dahsyat sekali, luar biasa. Ya, jadi kita seolah-olah memang mungkin nggak sih di hipnosis gitu ya. Kalau seandainya kita ini lagi tidur gitu, dan ternyata ini memungkinkan sekali gitu kan. Kalau suasananya lagi tidur pun kondisinya bisa hipnosis. Ada Ewa Mas itu yang ekspedisinya, ada Marknya, ada sahabat Iman bisa di mute Mbak Iman sebentar. Sorry. Nah, jadi teknik hipnosis sleep ini bisa diaplikasikan oleh siapa saja, baik orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, dan idealnya memang anak-anak. Hipnosis sendiri ini artinya apa? Mungkin orang bingung ya, kalau orang dengar itu banyak orang dihipnotis katanya gitu ya, akan hilang gitu. Terus kemudian ada orang yang mungkin menganggap bahwa ini menggunakan magic, itu semuanya salah. Jadi pada dasarnya hipnosis ini adalah bergantung daripada kita. Klien ini mau atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mau, itu dia tidak akan masuk, tidak akan bisa disugestikan gitu ya. Mungkin sebetulnya ibu-ibu guru ini adalah seorang penghipnosis loh. Kenapa? Karena berusaha untuk memberikan sugesti, memberikan informasi, memberikan sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikiran anak-anak. Mungkin kalau Bu Ani guru bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris. Bu Ani mengajarkan bahasa Inggris supaya apa? Supaya anak-anak bisa berbahasa Inggris, gitu ya Bu Ani ya? Gitu. Ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu guru ini adalah masuk dalam kondisi seorang hipnotis. Hipnotis itu adalah orang yang menghipnosis. Sama dengan pianis, orang yang bermain piano. Seperti itu. Dan kalau seandainya ada yang bicara, kok ada orang yang kalinya tepuk langsung bisa begitu saja menyerahkan perhiasan dan lain sebagainya, itu adalah ilmu lain yang mungkin mendompleng dari hipnosis itu sendiri. Atau ada orang yang memiliki ilmu hipnosis tetapi dia menyalahgunakan ilmu tersebut.
Kan semuanya ada posisi yang artinya bisa digunakan untuk baik, bisa digunakan juga tidak baik, tergantung siapa yang menggunakan. Ibarat pisau. Pisau itu sebuah alat yang bisa digunakan untuk yang positif, untuk memotong sayur, memotong buah, gitu ya. Tetapi bisa juga untuk yang negatif. Untuk apa kira-kira? Untuk menusuk dan lain sebagainya. Jadi tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana menggunakannya untuk arah yang baik atau arah yang tidak baik. Oke. Nah, salah satu turunan ilmu dari hipnosis ini adalah hypnosleep yang tadi. Bagaimana kita memasukkan sugesti pada saat keadaan tidur. Nah, kondisi hipnosis adalah perubahan frekuensi dan amplitudo gelombang otak dari kondisi beta. Beta itu pada saat kita saat ini nih, kita lagi sadar, kita lagi ngobrol. Kita lagi kondisi mungkin Bu Ani atau Bu Dewi lagi masak gitu ya, secara sadar ini gitu ya, itu kondisi beta. Kemudian pindah ke kondisi delta yang akibatnya meningkatkan fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan-pesan mental yang diberikan kepada pikiran alam bawah sadar, yaitu di posisi turun dari beta, kemudian ke alfa, kemudian ke theta, baru ke delta. Delta itu adalah posisi pada saat tidur pulas. Jadi beta itu posisi sadar, kemudian alfa itu posisi di antara mimpi dan theta itu. Jadi pada saat alfa dan theta ini yang kemudian masuk sugesti-sugesti penerimaan positif, sugesti yang akan merubah perilaku daripada kita ataupun perilaku daripada orang yang akan kita hipnosis. Ya. Jadi kondisi hipnosis ini adalah kondisi kesadaran khusus di mana pikiran berada dalam kondisi yang sangat reseptif sehingga dapat dilakukan perubahan modifikasi berbagai program pikiran. Kalau bahasa programming itu ya bahasa reprogramming pikiran, program pikiran. Kalau ada komputer tuh programmer komputer, kalau hipnotis itu adalah programmer untuk pikiran gitu. Jadi bagaimana sih caranya hypnosleep ini dilakukan? Nah, ini ada berbagai cara nih. Yang penting buat saat ini yang kita harus siapkan adalah apa? Ada kata-kata positif, kata-kata yang bisa mensugesti. Karena hipnosis ini adalah memasukkan sugesti positif. Terdengar suara saya, Bu Ani? Ya, barusan kedengar, barusan hilang. Ya, jadi di mana kondisinya adalah memasukkan sugesti positif yang akan merubah menjadi perilaku yang positif dari negatif ke positif gitu ya, yang jauh lebih baik lagi. Nah, apa sih yang harus disiapkan sebetulnya ketika kita akan menterapi, akan merubah seseorang untuk menjadi lebih baik? Nah, yang pertama adalah siapkan kalimat sugesti yang akan diberikan, yaitu kalimat-kalimat positif, tapi diingat kalimatnya itu tidak mengandung kata negasi, ya, yaitu kata tidak dan kata jangan, karena itu tidak akan terbaca di dalam alam pikiran bawah sadar. Pada dasarnya kita ini semuanya ada posisi sadar dan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Dan yang paling besar, kira-kira pikiran apa nih porsinya? Menurut ibu, guru, dan teman-teman juga adik-adik nih. Posisi pikiran sadar apa alam bawah sadar? Di alam bawah sadar sepertinya, Bu. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Oke, betul sekali. Jadi ada porsi 88% alam bawah sadar kita yang menguasai di dalam pikiran kita. Dan sisanya 12% itu pikiran sadar yang saat ini kita di bawah ada di posisi beta, di posisi sadar. Itu cuma 12%. Makanya kenapa ada orang yang dari kecil hingga besar hingga dewasa itu masih teringat masa lalu gitu ya. Saya masih ingat posisi ketika saya di SMP Negeri 3 dulu jadi duta P4 ya. Cerdas P4 mewakili sekolah gitu ya. Kemudian juara keberapanya juga saya ingat. Kemudian saya dulu berdiri di lapangan bersama teman-teman juara umum gitu ya. Mana saya ketemu kakak kelas dan lain sebagainya gitu. Kemudian dengan Pak Wahid saya kebetulan juga menyusun program OSIS. Kebetulan saya dulu tuh
ketua MPK juga. Jadi saya kemudian dengan Pak Wahid. Nah itu tuh masih ingat di dalam kepala saya. Kenapa? Ternyata ada di rekaman pikiran alam bawah sadar. Nah itu porsinya yang 88% tadi. Nah itu. Kemudian untuk menyiapkan yang kedua itu hypnosleep itu apa lagi? Kalau misalnya anak-anak atau misalnya mau pasangan itu tunggu dulu hingga mereka tidur. Tidurnya tuh berapa lama? Tunggu sampai mereka lelap. Sekitar 30 sampai dengan 45 menit. 30 sampai dengan 45 menit ya. Jadi pada saat tidur di awal waktu itu 30 sampai 45 menit kita akan lakukan hipnosis tadi. Nah, kalau ada juga hipnagogik itu pada saat kita lagi, kalau bahasa Sunda tuh apa ya, erep-erep gitu ya, kalau lagi antara ngantuk dan enggak gitu. Nah, itu kondisinya hipnagogik. Itu juga bisa dimasukkan sugesti. Nah, ingat jangan pakai pressing, bahasa negasi ya. Bahasa tidak, dan jangan karena tidak bisa masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar. Nah, di dalam pikiran sadar, apa bedanya sih pikiran sadar dengan alam bawah sadar tadi? Nah, di dalam pikiran sadar tadi itu ada yang namanya critical factor, filter penyaring. Nah, kalau misalnya kita akan mensugesti, anak-anak kita udah melakukan sugesti dengan pikiran sadar. Wah, misalnya Siti Dara nih. Siti Dara ini anak yang baik, kemudian penurut gitu ya. Ini dalam kita coba sugestikan dalam posisi sadar. Mungkin menurut Dara, masa iya sih saya baik? Nah itu difilter. Kemudian dia akan melihat lagi ke alam bawah sadarnya untuk melihat betul nggak rekamannya saya ini adalah anak yang baik. Nah, kan ada filter. Oh kalau misalnya tidak betul, saya menolak. Seperti itu. Tetapi kalau kita masuk di dalam posisi hipnosis itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kalau pada saat hipnosis biasa itu ada elemen filter lagi, sehingga kurang begitu masih ada saringan. Tetapi kalau misalnya pada saat hipnosleep itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kemudian yang tadi, yang kedua tadi itu tunggu posisi anak tidur, ya. Kemudian idealnya itu kita lakukan dalam 30 sampai 45 menit ya. Kemudian dekati dengan hati-hati dan lembut ya. Hati-hati yang dan lembut, jangan sampai istilahnya gubrak-gubruk gitu ya. Sampai anak lagi tidur pulas tiba-tiba bangun. Nah, itu mungkin akan mengurangi tingkat efektivitas dari memasukkan sugesti tadi gitu. Nah, kemudian apa lagi sih? Jalin komunikasi dengan pikiran bawah sadar pada saat tidur. Ya, gimana skripnya? Nah, misalkan gini, tadi kita ambil contoh Siti Dara, ini kita ambil contoh Cika ya. Misalnya Ibu Elis atau Ibu Dewi atau Pak Firman punya anak ya. Pada saat kondisi tidur tadi 30-45 menit kita dekati dengan pelan-pelan tadi dengan lembut, kemudian jalin komunikasi untuk langsung ke pikiran bawah sadar tadi pada saat tidur. Kalau bisa dicatat juga atau misalnya bisa diingat. Nah, pikiran bawah sadar tadi sudah siap untuk menerima informasi dari kita yang akan memberikan sugesti. Misalnya tadi Cika, ini mama atau papa. Pikiran bawah sadar Cika itu bisa mendengar suara mama, mengerti sugesti atau kata-kata mama dengan jelas. Nah, itu bisa diulangi sebanyak 6 kali dengan membaca lembut, kemudian perlahan, terus kemudian penuh kasih sayang, penuh harapan, gitu ya. Kalau seandainya sudah kita berikan kata-kata tadi, coba kalau Cika sudah mendengar suara mama, minta Cika itu untuk menggerakkan. Coba gerakan jari tengah atau jari telunjuk Cika. Tunggu sampai 5 sampai 30 detik. Kita lihat nih responnya, ada gerakan nggak, kita pegang, kita sentuh tangan yang tadi kita sebut. Kita sentuh, apakah tadi kita menyebutnya tangan jari atau jari tengah tadi. Nah, kalau seandainya jari tengah, kita pegang jari tengahnya. Bergerak nggak? Kalau seandainya ada pergerakan, itu berarti pikiran bawah sadarnya itu sudah mendengar.
Jika memang dia sudah mendengar, maka ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cika, gitu ya. Kemudian langsung baca skrip. Skripnya apa sih? Kira-kira. Nah, ini bergantung nih masalahnya di mana gitu ya. Andai kata misalkan ada anak yang ingin menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan. Berarti skripnya apa? Itu bunyinya harus menurunkan berat badan. Beda dengan yang mungkin ingin merubah perilaku dari malas menjadi semangat. Gitu. Jadi contohnya gimana kira-kira? Jangan ada kata negasi, ya. Jadi kalau ada kata negasi pun harus diperjelas. Itu tuh kenapa? Nanti akibatnya jadi apa? Seperti itu. Kalau seandainya kita akan membuat skrip, contohnya adalah merubah sesuatu yang perilaku negatif menjadi positif. Nah, sebutkan lagi nama anak kita tadi. Cika, bagus sekali. Semakin Cika mendengar suara mama, niatkan dan izinkan diri Cika menjadi semakin rileks dan nyaman. Cika akan mengizinkan informasi apapun yang mama sampaikan tertanam kuat di pikiran bawah sadar Cika. Jadi, laksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar Cika demi kebaikan dan kemajuan hidup Cika. Fokus terhadap apa yang Cika inginkan, gunakan energi Cika untuk meraih hasil yang positif dalam berbagai situasi. Kalau terlalu cepat, tolong sampaikan aja ya, ibu-ibu. Takutnya saya terlalu cepat terangkan. Ya. Oke, nggak cepat kan ya Bu Ani ya? Enggak, itu udah pas itu. Udah pas, oke. Pas. Bahasanya kita terlalu cepat ya. Takutnya ada yang mau menulis gitu kan. Putus-putus ya, Rani. Oh, putus-putus ya. Jadi kemudian saya teruskan lagi tadi bahasa untuk sugestinya. Carilah berbagai hal positif Cika yang bisa Cika unggulkan, ya. Kemudian yang bisa Cika gantikan. Kemudian Cika adalah orang sukses. Apapun yang Cika inginkan dan Cika akan mendapatkannya. Cika membuat berbagai perencanaan untuk meraih tujuan-tujuan yang ingin Cika tetapkan. Ketika Cika pergi ke sekolah, Cika akan menikmati semua pelajaran yang diberikan kepada Cika. Karena Cika menemukan banyak hal yang menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. Semakin lama, semakin suka belajar, semakin kemudian nilai Cika semakin baik dan semakin meningkat. Cika belajar semakin semangat dan menghasilkan nilai yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Cika selalu mencari hal positif dalam diri Cika, kemudian Cika suka memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Cika. Ketika Cika pergi sekolah, Cika semakin semangat dan lebih menyenangkan dan lebih positif. Setiap hari menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, kemudian lebih menikmati hidup Cika, dan membuat Cika menjadi seorang juara yang sesungguhnya. Nah itu panjang banget nih. Itu skripnya panjang. Jadi memang sebelum kita menghipnos sleep, yaitu anak kita atau mungkin untuk orang dewasa adalah pasangan kita tentunya, itu membuat kita buat dulu nih kata-katanya. Kira-kira seperti apa nih, gitu ya. Kalau tadi panjang itu bisa cukup sekali. Sekali dilakukan setiap hari minimal 7 hari. Minimal 7 hari. 7 hari itu kalau seandainya ternyata kok ini setiap hari kita ngelihat nih, setiap malam ini kita coba, setiap malam kita coba lihat, kita amati, oh kok belum ada perubahan ya, kenapa ya? Coba kita lihat lagi nih skrip yang kita buat bener nggak gitu. Apakah ada kata-kata yang mungkin bahasanya negatif gitu kan? Ya itu harus dihindari, ya karena tidak akan masuk. Nah, kemudian kita coba skrip untuk menurunkan berat badan gitu. Nah, itu juga sama. Semakin mendengar suara mama atau suara papa, niatkan dan izinkan menjadi semakin rileks dan nyaman, mengizinkan informasi apapun yang mama sampaikan tertanam dengan kuat. Kemudian, Cika lagi, jangan Cika lagi ya, siapa ya? Iman lah ya, Iman ya. Sebelumnya, Iman berkata kepada saya bahwa ingin menurunkan berat badan, kemudian hal ini dapat Iman lakukan. Iman adalah orang yang sangat pandai. Iman tahu bahwa tubuh Iman membutuhkan beberapa jenis makanan agar menjadi sehat dan kuat. Dengan nutrisi yang tepat, tubuh Iman akan menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Untuk mencapai berat badan ideal,
makanan dengan jenis yang tepat dan dalam jumlah yang tepat, berolahraga gitu ya, kemudian membentuk pola makan yang sehat, makan sayuran, buah ya secara seimbang ya, sampai berat badannya mencapai berat badan yang ideal, yang seperti yang Iman inginkan gitu. Kemudian fokus pada berat badan yang diinginkan, kemudian pada hasil positif yang diinginkan, fokus pada berat badan ideal yang Iman inginkan, di setiap pemikirannya mengubah menjadi kenyataan dan membuat Iman merasa jauh lebih nyaman lagi. Nah, tiba-tiba Iman melihat terkejut bahwa Iman mulai menyadari bahwa betapa luar biasanya yang Iman rasakan dengan berat badan yang ideal, dengan berat badan yang seperti yang Iman inginkan, makanan bergizi yang mungkin dulu tidak menarik, gitu ya, sekarang menarik dan enak dinikmati. Mungkin yang dulunya terlalu over, kita makan makanan coklat, mungkin yang berat badan ingin menjadi turun berat badannya dikurangi dengan makanan-makanan penyeimbang yang mungkin akan membuat berat badan kita menjadi ideal. Semakin hari Iman semakin nyaman dengan berat badan yang ada yang sekarang, gitu ya. Kemudian tidak ada satupun pikiran, gambaran, ide, perasaan di masa lalu yang mencegah untuk mencapai berat badan Iman. Iman menjadi lebih positif, menjadi lebih optimis terhadap masa depan. Dan mencapai berat badan yang luar biasa yang Iman inginkan. Iman adalah anak yang hebat, yang dicintai oleh orang-orang banyak, terutama mama dan papa yang sangat menyayangi Iman. Panjang banget ya, gitu. Nah, bisa nggak diperpendek? Oh bisa. Caranya gimana? Caranya gini. Iman, saat ini Iman memiliki berat badan yang overweight. Iman ingin mencapai berat badan ideal. Iman ingin berat badan Iman menjadi lebih sehat, ideal, penuh dengan nutrisi dan gizi. Semakin hari Iman semakin memiliki badan yang ideal dan Iman merasakan nyaman dengan badan yang Iman miliki. Iman akan membuat diri Iman menjadi lebih nyaman dengan jadwal olahraga. Kalau misalnya mau olahraga ya, kita tetapkan di dalam pikiran kita bahwa kita akan menjadwalkan dengan olahraga. Dengan olahraga setiap hari, 5 menit atau 10 menit, gitu ya, rutin. Kemudian dan merasa jauh lebih sehat lagi dengan olahraga, kemudian dengan makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi. Usahakan kalau seandainya kita membuat skrip yang pendek, itu lakukan itu dalam satu malam itu berulang kali sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Nah, buat ibu-ibu, kalau seandainya anak kita ternyata sesudah kita lakukan tadi, kita dekati jalin komunikasi tadi, kemudian dia tidak bangun-bangun nih, tidak bergerak nih, sebelum kita kasih sugesti tadi. Sudah kita lakukan di 6 kali, kita lakukan lagi ya, 2 kali sampai 6 kali, kita lakukan lagi. Kemudian ada nggak pergerakan tadi? Jari tadi bergerak nggak? Atau mungkin tadi kita mengatakan yang jari tengah atau mungkin jari telunjuk yang untuk membuktikan bahwa pikiran bawah sadarnya sudah bekerja. Nah, kalau misalnya 6 kali tadi belum optimal, belum juga bergerak, maka kita sentuh dagunya, kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Kita gerakan ke kiri dan ke kanan, langsung masukkan skrip. Tadi. Jadi, tadi memang udah betul-betul nih, sebelum kita melakukan hipnosis, kita siapkan. Kita siapkan kata-katanya. Nah, kita baru lakukan protokol. Kita namakan protokol hipnosis. Nah, kemudian apalagi setelah melakukan tadi, yang pertama tadi kan sudah siapkan sugesti, tunggu hingga anak tidur, atau misalnya pasangan ya, buat ibu atau bapak yang mau merubah pasangannya boleh. Karena ada rekan saya juga nih, seorang dosen. Nah, dia ingin merubah istrinya, gitu ya. Kebetulan istrinya selalu bangun siang. Nah,
kebetulan suaminya yang bangun duluan, dia ingin istrinya itu lebih rajin gitu daripada suaminya. Dia lakukan itu hypnosleep. Nah, setiap hari hingga tidak ada batas waktu sampai pada akhirnya dia menemukan sendiri tiba-tiba istrinya bangun selalu pagi, beres-beres pagi-pagi gitu. Kan dia bingung, kenapa ini istri saya tidak biasa biasanya gitu ya. Oh, ternyata dia sadar, oh iya saya sudah melakukan sugesti gitu terhadap pasangannya tadi. Demikian juga sama untuk anak-anak. Nah, itu dilakukan berulang kali selama 6 kali kalau kata-katanya pendek sampai selama 7 hari ya, 7 hari. Kalau seandainya tadi 7 hari tidak optimal, teruskan aja sampai batas waktu yang tidak ditentukan sampai kita sampai yang kita sugestikan itu memperlihatkan sikap yang lebih positif lagi yang kita inginkan. Tadi yang ingin kita rubah itu seperti apa? Tidak ada batasan waktu. Tapi kemudian jangan sampai begini, ketika kita sudah mensugesti selama 7 hari, tiba-tiba ada perubahan. Kemudian orang tua bilang gini, tumben kamu nak, kamu biasanya nggak suka tuh matematika, kok tumben sekarang suka? Jangan. Itu harus kita kita dukung, kita bilang, wah kamu semakin hebat ya nak ya, semakin bagus matematikanya, atau semakin bagus nih bahasa Inggrisnya, atau semakin positif nih, semakin baik kamu, semakin jadi lebih rajin mandi, lebih rajin sholat, lebih rajin mengaji, seperti itu. Gitu ya, kalau untuk anak-anak. Jadi diberikan dukungan bahasa-bahasa pujian yang akan membuat dia semakin semangat lagi, jangan sampai dipatahkan ya. Oh kamu biasanya juga nggak gitu, kok kamu tiba-tiba begitu sih? Tumben. Nah itu jangan, atau mungkin kita nggak yakin ketika kita sudah mensugesti, ketika kita sudah melakukan hypnosleep, lalu mengatakan masa sih, emang mungkin ya anak saya ini bisa matematika, emang mungkin ya dia bisa berubah positif, emang mungkin ya dia bisa turun berat badannya. Itu hindarkan. Jadi kita kalau sebagai penghipnotis itu harus yakin bahwa hasilnya itu nanti akan ada, hasilnya itu akan positif, hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan dipatahkan pada diri sendiri, gitu ya. Jangan kemudian ini juga hati-hati dengan kalimat yang dengan menggunakan kata tapi. Misalnya gini, iman ini sebenarnya pintar, tapi malas belajar. Kalimat yang di belakang kata tapi itu positif negatif, Bu? Negatif. Kira-kira apa yang akan terjadi? Contrary. Kira-kira yang terjadi ya malas belajar ya? Iya. Ya, malas belajar. Malas belajar. Kita balik. Iman ini malas belajar. Tapi kita pengen lulus. Kira-kira apa yang terjadi? Mau belajar. Mau belajar, ada usaha. Jadi jelas bedanya ya. Dengan penggunaan kata tapi tadi jelas bedanya. Di belakang kata tapi itu usahakan itu kalimatnya positif. Seperti yang kemarin minggu lalu, kenapa saya bilang, kenapa kemarin Pak Iman mengambil judul investasi aman tapi menguntungkan. Kan harusnya investasi aman dan menguntungkan. Kenapa? Supaya apa? Image-nya itu dirubah. Aman tapi menguntungin, bukan aman tapi nggak menguntungkan, kan gitu ya. Jadi di belakang kata tapinya itu harus diiringi dengan kalimat yang positif. Saya lapar tapi malas makan. Ada usaha bergerak untuk mencari makan nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Perutnya lapar. Tapi coba balik. Kira-kira jadi apa? Malas tapi pengen makan. Saya malas makan tapi lapar, gitu ya. Nah, ada usaha untuk mencari makan pastinya kan ya, gitu. Jadi ya untuk ibu-ibu guru juga, untuk mensugesti anak-anak, untuk mensugesti anak-anak itu kalau menggunakan bahasa tapi, gunakan bahasa tapinya itu yang positif di belakangnya. Supaya apa? Nanti pada hasil akhirnya itu akan menjadi positif seperti apa yang
kita sampaikan gitu. Jangan lupa pengharapan, keyakinan, belief kita itu kita tingkatkan untuk apa? Supaya nanti hasil terapinya itu masuk dan bisa berhasil, sukses gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi dengan langkah tadi protokol hipnosis tadi yang keempat sudah ya, jalin komunikasi. Kemudian yang kelima tadi bacakan skrip yang udah kita buat itu dengan cara lembut ya, penuh kasih sayang, penuh pengharapan dan tegas di telinga kanan. Ingat, di telinga kanan. Kenapa? Kenapa di telinga kanan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tahu dikasih door prize sama saya? Lebih positif. Ada Kanan identik dengan positif mungkin, bukan? Ada lagi? Kinerja otak itu silang ya, Bun, kayak gitu. Mungkin Silangnya otak, Mm-mm. iya otak sebelah kirinya mungkin ya agar bisa diaktifasi lebih ini atau kayak gimana sih? Atau otak tengahnya itu Bun, gimana tuh? Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Jadi betul. Betul sekali jawaban Pak Firman, mendekati. Jadi kenapa harus di telinga kanan? Karena telinga kanan itu menyambung pada bagian otak yang sebelah kiri untuk yang memproses bahasa. Jadi bagian otak yang memproses bahasa. Jadi kenapa harus kanan, telinga kanan gitu. Tapi gimana kalau seandainya anak kita itu yang ingin kita sugestikan itu posisinya telinga sebelah kiri yang di atas, boleh nggak gitu? Boleh saja. Gitu. Tapi akan lebih efektif itu di telinga sebelah kanan, gitu ya. Jadi karena nyambung ke otak yang memproses bahasa di otak kiri. Ya, tadi silang tadi betul kata Pak Firman. Pak Firman boleh mendapatkan door prize dari saya buat istrinya. Alhamdulillah. Vitamin C, boleh. Serum vitamin C. Nanti saya kirimkan ya. Oke. Amin. Terima kasih, Sukron. Tapi itu buat istrinya. Kalau buat Pak Firman boleh juga pakai. Nanti Pak Firmannya glowing. Iya, nanti Pak Firmannya glowing, nanti malah anak-anak heran. Oke ya. Setelah kita bacakan posisi skrip tadi, yang kelima, tadi protokol hipnosis tadi yang kelima. Kemudian yang keenam adalah kembalikan posisi anak dari hipnosis ke kondisi tidur alamiah, ke kondisi data. Jadi sugestinya gini, kalau seandainya dia sudah mendengar gitu ya, tadi sudah di dalam alam bawah sadar, sugestinya sudah masuk. Terima kasih Iman, tidurlah yang pulas. Besok pagi bangun dengan kondisi segar, nyaman, semakin bugar. Mama sayang sama Iman, gitu. Nah, kemudian bisa nggak kira-kira kita udah bikin skrip nih? Kita bikin skrip misalnya gini, Iman, atau jangan Iman lagi deh, nanti Iman makin terngiang-ngiang deh, gitu. Siapa ya? Hafiz, ya, kita pakai nama Hafiz. Misalnya pakai nama Hafiz. Kemudian kita ingin merubah Hafiz gitu ya, menjadi lebih bersemangat lagi, lebih tadinya mungkin tidak suka bahasa Inggris nih, kita sugestikan dia Hafiz suka bahasa Inggris gitu. Nah, di dalam skrip yang dibuat oleh mamahnya Hafiz, mungkin membuat skripnya gini, kalau mama bilang Hafiz makin rajin belajar bahasa Inggris, maka Hafiz akan bangun dengan semangat, membuka buku bahasa Inggris, kemudian membacanya setiap hari. Setiap mama bilang, kemudian mama bilang Hafiz bisa bahasa Inggris, Hafiz akan segera membuka buku bahasa Inggris dan belajar dengan semangat bahasa Inggris. Semakin bisa berbahasa Inggris, semakin belajar bahasa Inggris, semakin lancar dan makin lancar. Tiba-tiba mamanya sibuk. Kemudian diganti sama papahnya. Hafiz, sini kamu. Saya akan papa mau sugesti kamu menggantikan mama. Kira-kira nih. Menurut ibu-ibu atau menurut adik-adik atau menurut teman-teman semua,
Apa yang terjadi ketika papanya mensugesti akan berhasil atau tidak? Lalu akan berhasil. Lebih semangat. Akan berhasil. Insya Allah akan berhasil. Karena tertanam di dalam pikirannya walaupun dia dalam keadaan sedang tidur. Karena insya Allah itu otak itu tetap aktif walaupun sedang tidur seseorang itu. Ya Bu ya. Yakin ya? Ada lagi? Satu door prize lagi nih dari saya, buku saya. Kalau menurut saya, Yuni ya, Ya, Yun, ya Bu. kalau menurut saya mungkin berbeda ya. Berbeda orang kan berbeda penyampaian gitu. Jadi bisa terjadi ada miss di sana gitu. Karena harapan ibu mungkin A, B, C gitu ya. Dan harapan ayahnya mungkin A, B, C, D. Sehingga mungkin terjadi tidak sinkron gitu. Iya, betul. Bu Ani betul. Jadi Bu Ani dapat berhak buku saya. Alhamdulillah. Jadi kenapa tidak berhasil Bu Parsini? Karena tadi kan skripnya apa? Kalau Mama bilang, Iya, betul. Mama bilang. Sekarang yang menterapi papanya. Kira-kira berhasil nggak berhasil? Karena kan yang bilangnya kalau Mama. Jadi suaranya adalah suara Mama. Gitu. Iya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati juga nih. Hati-hati juga dalam membuat skrip, kemudian bahasanya, the power of mindset juga. Gitu ya. Tertanam di dalam diri kita. Gitu ya. Hati-hati digunakan untuk penggunaan katanya. Kemudian bangun kata-kata positif tadi harus yakin, beliefnya tadi harus yakin. Ini juga Ibu dalam keadaan kondisi sebetulnya di dalam kondisi selain hipnosleep juga bisa menghipnosis anak-anak kita gitu. Dengan apa nih? Saat bangun tidur bisa itu kondisi alam bawah sadar terbuka. Tapi dengan cara apa? Kita kadang ada orang yang gini. Tapi kan anak saya itu kalau bahasa Sunda tuh kebluk gitu ya. Bangunnya itu susah banget dibangunin gitu loh. Mungkin deh, nggak mungkin. Saya nggak yakin kalau dia itu bisa saya terapi gitu kan. Kira-kira kalau kayak gitu bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena belum mencoba, itu yang pertama. Yang kedua, udah nggak yakin. Beliefnya tuh udah dipatahkan sendiri gitu kan. Keyakinannya udah hilang gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di dalam kondisi pikiran itu ada kondisi hipnagogik ya. Untuk mensugesti maksudnya ya, untuk mensugesti itu ada hipnagogik. Hipnagogik itu pada saat mau tidur. Setelah hipnagogik ada namanya hypnosleep, itu deep trance, itu pada saat posisi tidur pulas yang sekitar 30-45 menit tadi. Dan setelah hypnosleep itu ada lagi namanya hypnopnomik. Itu pada saat mulai bangun kesadaran. Mulai bangun kesadaran itu tadi pada saat posisi di pagi hari. Kita caranya apa? Kan tadi tidurnya pulas banget nih, udah tadi hypnosleep. Kan kita balikin di supaya anak ini tidur pulas. Kemudian dia udah pulas nih, kita bangunin pagi, kita gerakan lagi badannya atau dagunya gini. Atau badannya digoyang-goyang. Nah itu kita masukkan sugesti lagi, kita masukkan skrip lagi, boleh ya, kalimat-kalimat yang positif tadi, misalnya untuk anak yang lebih semangat, masukkan lagi kata-kata yang semangat tadi. Ingat sekali lagi, ingat, hindarkan kata negatif, tidak, jangan, enggak, itu, karena itu tidak akan masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar tadi, gitu ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin waktu yang efektif untuk bisa menterapi, mensugesti ke dalam pikiran anak-anak yang ingin kita rubah perilakunya. Itu dahsyat banget itu di hypnosleep kalau memang bisa kita memang betul-betul tepat. Tapi ingat juga kalau kita tuh jangan putus asa. Kalau seandainya, udah 7 hari nih saya menterapi anak saya, kok nggak kelihatan ya? Saya jadi malas, nah itu udah nggak jalan. Atau misalnya nggak yakin, saya udah terapi, kok saya lihat 7 hari ini nggak ada perubahan ya.
nggak mungkin deh kayaknya dia berubah, itu udah nggak jalan lagi. Yang penting itu tingkat kesabaran kita ditingkatkan. Kan kita ingin membuat sesuatu yang positif ya. Jangan sampai pikiran kita nih tervibrasi sama anak. Kita mikirin yang negatif, nanti hasilnya ke anak tuh tervibrasi ke dalam pikirannya anak. Jadi akan seperti apa yang kita sampaikan tadi, kalau kita vibrasi negatif, anak itu akan jadi negatif tadi, seperti itu. Nah, sekarang apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kira-kira gimana? Boleh saya nanya nggak, Bun? Boleh. Silakan Pak Firman. Gini, Bu, ilmunya sangat luar biasa sekali, Bu. Ini untuk sleep, hypnosleep ya? Ya. Kayak gitu. Jadi saya ingin bertanya ketika saya diajarkan di pondok itu kalau bagaimana sih cara ngebangunin anak tuh supaya dia tuh nurutlah sama kita kayak gitu. Ya. Misalkan gini, Bun, saya tuh diajarin sama ustadz saya itu kalau ngebangunin anak baik yang sudah dewasa ataupun yang masih bayi kayak gitu. Itu kalau mau ngebangunin itu jangan secara langsung kayak gitu. Coba disentuh dulu. Ya. Ibu jari dari kakinya kayak gitu dengan diberikan kata-kata yang baik. Soleh, bager, pinter, bangun yuk sholat subuh. Nah, pertanyaan saya apakah dengan memegang ibu jari ataupun kepalanya itu akan berpengaruh nggak di alam delta ataupun di alam tetanya kayak gitu. Itu saja sih, Bun. Oke. Terima kasih, Bun. Nah, jadi betul Ustadznya Pak Firman betul, memang membangunkan dengan menggerakkan. Tapi bukan hanya ibu jari aja sih sebetulnya. Badannya juga bisa digerakkan atau dagunya juga bisa digerakkan. Yang penting apa? Ketika dari posisi pulas kemudian ada gerakan, itu berarti sudah masuk ke dalam posisi alfa theta. Gitu. Itu akan merubah dan pintu gerbang alam bawah sadar itu sudah terbuka dan itu mulai masukkan. Misalnya siapa lagi ya namanya? Hadin bukan nama guru kan, nama anak ya. Hadin anak yang soleh, anak yang baik. Semakin hari Hadin semakin rajin membaca Quran, semakin hari semakin hafal Quran, semakin semangat belajar Quran. Ingat ya, dalam membuat kalimat skrip itu jangan sampai banyak keinginan. Jangan sampai banyak keinginan artinya apa? Saya ingin anak saya di dalam satu skrip rajin ngaji. Saya ingin anak saya kemudian makin semangat. Saya pengen anak saya ini jago bahasa Inggris. Saya ingin jago matematika. Saya ingin jago fisika gitu misalnya. Itu ada berapa? Ada lebih dari 2 ya. Jangan, karena apa? Karena membuat pikiran bawah sadarnya bingung. Ini saya itu harusnya yang mana gitu kan ya gitu. Maksimal itu hanya 2. Di dalam kalimat skripnya itu buat 2 keinginan yang ingin kita rubah itu seperti apa? Kalau misalnya nih Pak Firman mau merubah istrinya, Bunda gitu, semakin hari Bunda semakin mencintai ayah gitu. Setiap hari Bunda masak makanan yang enak gitu ya, makin hari makanannya yang enak, kemudian setiap hari dikasih jus gitu misalkan ya, yang tadinya nggak pernah bikin jus atau dan sebagainya itu. Nah itu buat skrip demikian rupa maksimal 2. Jangan sampai saya pengen Bunda pengen jago masak, saya pengen Bunda rajin ngaji, saya pengen Bunda jago apalagi ya cantik, atau Bunda semakin semakin semampai gitu, atau itu jangan banyak keinginan Pak Firman. Jadi cukup 2 saja, maksimal 2. Nah, boleh Bu, silakan. Tadi kan dalam hypnosleep tadi itu kan timingnya 30 sampai 45 menit ya. Nah kalau misalnya anak itu yang sudah pulas gitu, mungkin di 1 jam atau di 2 jam mereka tidur, itu bisa nggak dilakukan? Gitu? Bisa ini aja Bu, disentuh aja, digerak-gerakan. Bisa ya? Bisa. Tetapi memang lebih maksimalnya sih, lebih bagusnya, lebih efektifnya itu di antara 30 sampai 45 menit. Karena nanti supaya lebih maksimal gitu. Dan itu. Nah, hati-hati juga misalkan gini nih, misalkan Bu Ani nih, misalnya Bu Ani mensugesti suaminya misalnya ya. Kemudian Bu Ani mengatakan pada saat
30-45 menit setelah melaksanakan protokol hipnosis tadi, kan itu bacakan skrip ya. Misalnya semakin hari Papa semakin giat mengajak saya untuk membeli diamond gitu ya. Buy me diamond gitu ya. Buy me diamond. Kira-kira yang dibeliinnya apa? Cincin. Cincin, yakin? Ternyata yang dibeliinnya bukan cincin, bukan berlian, tapi apa? Es krim diamond. Nah, itu dia. Jadi hati-hati gitu kan. Jadi kalau memang ingin membuat sugesti itu menjadi lebih maksimal, itu lebih spesifik. Misalnya buy me perhiasan berlian, perhiasan berlian gitu ya. Jangan sampai diamond doang, karena kan ada es krim merek diamond ya. Jadi jangan salahkan si pasangan atau misalnya orang tua ketika kita mensugestikan kurang spesifik sehingga hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada kata yang miss yang akhirnya loh kok ini jadinya gini sih ya. Kita balik lagi. Bener nggak nih kita introspeksi diri, skrip yang kita buat itu betul apa tidak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Takutnya Oke, boleh saya mau sedikit tanya, Teh? Ya boleh. Ya Bu Dewi silakan. Iya. Ini Yun, apakah ada kemungkinan ya kalau otak bawah sadar itu bisa menolak gitu? Soalnya pernah saya tuh kebetulan saya punya anak yang nggak doyan nasi gitu ya. Nah, terus dulu itu ada informasi itu yang tadi sebelum hipnosis itu? Hipnagogik. Iya, nah saya coba untuk memberikan sugesti positif gitu ya, bahwa makan nasi itu bervitamin dan dibutuhkan tubuh dan gitu ya gitu. Tapi ternyata secara tidak langsung itu anak itu langsung menolak gitu. Aku nggak suka nasi, nah gitu. Itu apakah ada kemungkinan ya otak bawah sadar itu bisa menolak apa yang jadi apa yang akan kita sugestikan gitu Yun. Terima kasih. Oke. Itu yang pertama kita lihat dulu bahasa kita. Bahasa kita udah belum kita dekati. Tadi kita kan jalin komunikasi dengan baik, dengan bahasa yang lembut, gitu ya. Kemungkinan kalau seandainya di dalam pikiran bawah sadar pada saat kondisi yang tepat sudah posisi alfa theta itu semestinya itu sudah jalan, tetapi mungkin itu belum maksimal Bu. Ibu jangan sampai putus asa. Terus aja. Kalau seandainya kita, nah ini dia posisi anak, posisi 0 sampai 3 tahun itu posisi 0 sampai 3 tahun itu belum efektif untuk pikiran sadar bekerja. Itu masih pikiran alam bawah sadar yang dominan bekerja gitu. Nah, posisi 0 sampai 3 tahun. Nah, dominannya posisi 0 sampai umur 6 tahun itu lebih sifatnya adalah mendownload. Mendownload itu artinya apa? Kita tuh sebagai orang tua itu harus memberikan contoh. Karena apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kita lakukan atau misalnya kita ingin dilihat oleh anak itu harus positif. Karena apa? Karena dia akan ditiru oleh anak. Itu mendownload sifatnya. Tetapi kalau usia 6 sampai 12 itu harus repetisi. Repetisi itu artinya harus mengulang. Jadi ketika anak itu nolak, nggak apa-apa. Ibu coba ulangi lagi di hari berikutnya. Dengan ditambahkan lagi, lebih efektif lagi tadi terapinya. Bahasanya kita koreksi lagi, ini benar nggak nih? Apa yang saya ucapkan? Jangan-jangan ada kata yang keliru nih. Kan saya nggak tahu pada saat ibu mau sugestinya itu kata-katanya secara spesifiknya seperti apa. Gitu ya. Jadi bahasanya tadi, terus kemudian ibu harus yakin. Itu tadi, yang paling penting adalah keyakinan. Kalau seandainya kita ragu, jangan-jangan nih anak, tadi kan ibu berarti udah ragu nih. Ini jangan-jangan nih anak nolak nih. Itu nggak akan jalan karena vibrasi pikiran kita dengan anak itu nyambung gitu. Jadi hasilnya apa? Itu nggak efektif gitu. Nah, seyogianya ibu mungkin melakukannya rutin, kemudian jangan putus asa. Tadi yakin bahwa hasilnya itu akan terjadi seperti apa yang kita inginkan. Dan waktunya juga harus tepat. Jangan sampai artinya
pada saat kalau tadi tuh bahasa hipnagogi itu kan pada saat erup-erup ya antara tidur dan enggak itu kan masih masuk dalam apa ya pikiran halusinasi gitu kan, masih ada sedikit antara sadar dan tidak gitu ya. Jadi masih ada sedikit ada bangunnya gitu, walaupun misalnya itu posisinya sebetulnya pintu alam bawah sadarnya itu sudah terbuka. Sebetulnya itu lebih efektif, tapi ibu harus yakin yang pertama, kemudian pengulangan itu yang harus dilakukan gitu. Jadi tetap semangat Bu, jangan merasa ini udah nolak. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Istrinya teman saya yang berubah perilaku juga, dia nggak tahu tuh teman saya itu melakukan setiap hari sampai batas waktu yang dia tidak tahu, sampai pada akhirnya berubah sendiri seperti itu. Tadi Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Yuni. Iya Bu Yuni. Kira-kira ya, ada jadi refleksi mungkin dulu bahas atau gimana, atau kurang yakin vibrasi pikirannya yang kurang jalan gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya otak bawah sadar itu sebetulnya sih dia sih sifatnya hanya menerima ya Bu Yuni ya. Jadi jadi nggak akan menerima. Jadi tidak akan pernah menolak gitu ya Bu Yuni ya. Dia hanya menerima. Oh iya. Menerima tuh artinya kalaupun Ibu Dewi mengeluarkan kata-kata yang negatif itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Dia tidak mengenal dia itu bahasa positif atau bahasa negatif, makanya hindari. Kalau misalnya jangan ke anak kecil, jangan menangis, dia dia bukannya berhenti menangis, tetapi dia malah menangis karena apa? Kata jangan dan tidak itu tidak terbaca gitu di dalam pikiran bawah sadar ya Bu, pikiran bawah sadarnya gitu. Jadi hati-hati juga, the power of words, kekuatan dari kata-kata, the power of mindset tadi, karena vibrasinya akan nyambung dengan anak gitu. Tadi ada Iman silakan Pak Iman. Iya, makasih Yun. Materinya luar biasa. Cuma tadi kayaknya sudah ditanya-tanya. Jadi mau minta tolong aja ke Yuni kalau memungkinkan di-share. Halo? Dengan skrip tadi gitu. Karena tadi kan cukup. Halo Yun? Oh iya, oke. Iya, kalau bisa di-share Yun, skrip tadi. Ya, itu aja. Saya keluar dari kepala sendiri sih, Mas. Ya. Jadi ya harus disusun lagi ya gitu ya. Atau mungkin ini apa? Saya kasih lagi kesempatan satu orang lagi untuk membuat skrip. Dibacakan skripnya. Kita latih untuk melakukan skrip. Nanti dapat hadiah lagi dari saya. Ada yang berani? Saya langsung atau bagaimana? Langsung. Oh, ya. Karena Bu Ani udah, kita kasih kesempatan yang lain Bu Ani. Gimana, boleh ya? Ya. Ya, ada yang 9D banyak tuh Hafiz. Bu Elis mungkin atau Ibu siapa tadi? Ada Meli di situ, ada Bu Meli. Bu Meli ya, Bu Meli. Bu Meli mau membuat skrip mungkin ya untuk putrinya. Atau kepencet. Ada yang berani nggak nih? Satu tantangan lagi dari saya dapat door prize. Siapa ya? Bu Ani tadi sudah, Bu. Tadi yang dapat Pak Firman sudah ya. Halo Mbak Yuli. Iya. Assalamualaikum. Salam, ya Bu Pas ini silakan. Pokoknya susah lagi di itu, jadi nggak pakai gambar ya. Maklum lagi di dapur sambil ini. Bukan, Mbak boleh nanya dulu Mbak Yuni. Oh nanya, oke boleh nggak apa-apa. Maksudnya yang diminta ini sekarang itu tentang sikap saya kepada anak atau bagaimana? Ya, kita sebagai orang tua ini kita mau terapi anak nih. Kira-kira mau terapi apa? Skripnya bagaimana? Nah itu. Singkat aja ya. Ya boleh. Bismillah. Teruntuk anak bunda tercinta Aulia Reza Yono Putra, semoga kamu bisa menjadi anak yang soleh, senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dengan tetap mengikuti kewajiban sebagai siswa, yaitu kamu harus bisa belajar tanpa melalaikan waktu yang utama, yaitu dengan sholat yang 5 waktu, juga mengaji setiap hari tanpa diingatkan kembali.
Insya Allah kamu kelak menjadi anak soleh, bisa mencapai cita-cita yang engkau harapkan. Insya Allah, amin. Kira-kira bagaimana nih, Ibu? Terima kasih. Oke, mungkin saya rubah saya sedikit, mungkin bahasa mungkin lebih baik dihilangkan. Kenapa, Mbak? Lebih baik dihilangkan, karena khawatirnya takutnya tidak efektif. Jadi bahasanya tadi bahasa apa tadi? Apa yang tadi bahasa tanpanya tanpa. Nah, jadi semakin rajin mengaji, lebih giat lagi kan gitu ya. Kalau tanpa diingatkan berarti kan lebih giat lagi kan gitu ya. Jadi bahasanya lebih positif. Oke. Terima kasih Bu Parsini sudah berani bersedia memberikan skripnya. Itu Bu Parsini dapat door prize terakhir. 3 door prize dari saya. Dari Pak. Terima kasih, Mbak. Kemudian Bu Ani dan Bu Parsini. Insya Allah nanti hari Kamis ya Pak Mulya. Kita akan ke sekolah, mungkin kalian saya berikan, insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Mbak Yuni masih boleh bertanya nggak? Satu lagi. Boleh Bu, mangga. Iya. Terima kasih. Gini, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu bahwa saya memiliki anak yang paling kecil, ini laki-laki, berbicaranya telat ya, termasuk kalau di ini sih anak berkebutuhan khusus lah, gitu, yang anak istimewa. Boleh nggak di dalam saya melakukan hypnosleeping, saya meminta gitu bahwa semoga anak bunda gitu ya, Aidin, bicaranya segera dilancarkan, dicerdaskan gitu. Boleh seperti itu dan berulang-ulang misalnya setiap hari, Mbak Iya, bisa. Anak ibu tadi namanya siapa? Aidin. Iya. Aidin anak mama yang soleh. Aidin semakin hari bicaranya semakin lancar. Selalu selalu berusaha untuk menjadi anak mama yang bisa berbicara dengan baik, semakin baik, semakin lancar. Apa keinginan ibu aja? Ya, tapi jangan terlalu banyak, tadi maksimal 2 aja. Ya, fokus misalkan saya dibicara dulu gitu ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Yuni, mudah-mudahan nanti saya akan praktikkan, insya Allah. Ya. Sebetulnya selain hypnosleep itu, tadi hipnogogik tadi kan ada waktu pada saat belum tidur ya, pada saat ngantuk. Kemudian ada satu waktu lagi yang mungkin kita bisa masukkan tuh terapinya. Pada saat anak mengigau. Jadi waktu pada saat itu kita coba masukkan ke situ, kita nyambungin dulu nih gitu, sentuhan. Gitu. Jadi waktunya tadi ya pada saat tidur, kemudian tidur juga bisa, terus pada saat bangun tidur tadi bisa diterapi. Tapi khusus untuk hypnosleep, karena saya bicara tentang hypnosleep, itu pada saat 30 sampai 45 menit pada saat tidur pulas tadi. Caranya tadi ya Bu ya, tahapan 1 sampai tahapan 6 dilakukan gitu. Dicatat sudah saya catat. Jadi kalau misalnya tadi seperti Pak Iman ingin skripnya seperti apa, boleh nanti Pak Iman, mungkin Pak Iman buat dulu nih, pengennya menterapi anaknya apa istrinya nih kira-kira gitu ya. Kalimatnya kayak apa nih? Boleh dong Bu Yuni dicek, boleh. Silakan. Saya terbuka kok gitu. Mau dicek seperti apa. Bu Meli mau nanya tadi. Dia nggak bisa itu tuh speakernya tuh. Oh, speakernya. Kenapa ya? Masih di mute itu. Iya, di mute-nya dari sananya deh kayaknya. Ada di sini. Iya, dari sananya di mute. Dari sananya. Dari HP-nya. Dari HP-nya. Apa di chat, kalau misalnya ada yang mau lagi di chat silahkan. Mbak Yuli, maaf. Tanya lagi, boleh minta nomor WA Mbak Yuli? Nanti kadang mau japri. Oh, boleh. 0813. Bentar. Tunggu. Nah, itu penting itu. Dicatat nomor Bu Yuni itu. Berapa, Mbak? 0813. Iya. 875. 875. 13
276. 13 276. 276. Tolong diulang, Mbak. 0813 Iya, 275 iya. 13276. 27. Terima kasih. Sama Bu Yuni, oh Yuni. Yuni, Bu. Yuni. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Oh, pertanyaannya gimana kalau anaknya sudah dewasa, tidurnya aja duluan sama terapi supaya tidak belajar online terus katanya gitu. Nah, ini juga bisa sebetulnya asal ibunya mau sabar aja ikutin anaknya. Jadi ketika anaknya udah tidur duluan, kita misalnya kita tidur duluan nih, anaknya kemudian ibunya tidur duluan ya? Ya. Ibunya tidur duluan, anaknya belakangan. Nah, pada saat ibunya tidur duluan terus kemudian terbangun di tengah malam ya boleh, nggak apa-apa, dibangunkan aja. Atau pada saat anak itu sudah tidur pagi-pagi kan ibunya duluan nih bangunnya, dibangunkan aja dulu anaknya, disentuh sambil diucapkan skrip yang tadi sudah dibuat gitu. Terus kalau misalnya supaya tidak belanja online, dibuat skripnya nih, ikutin protokol tadi HypnoSleep, kemudian dibacakan aturan protokol tadi. Nah, setiap malam selama 7 hari minimal gitu ya, maksimalnya sampai terlihat memang ada perubahan. Jadi jangan sampai putus asa dan yakin, belief kita, keyakinan kita bahwa memang itu akan terjadi gitu. Kalau untuk anak-anak sebetulnya ada juga terapi untuk diri sendiri. Sebetulnya sama sih untuk diri sendiri. HypnoSleep ini dilakukan oleh orang lain, tidak untuk diri sendiri gitu. Kenapa? Karena kan kita perlu orang lain untuk melakukan. Kalau diri sendiri kita lagi tidur kan, gitu ya. Gitu. Kalau untuk diri sendiri ada namanya self hypnosis, gitu. Atau ada namanya hypno EFT. Nanti mungkin suatu kali entah kapan atau mungkin ada lagi wacana untuk memberikan sharing ilmu lagi. Bisa juga nanti kita akan coba buat self hypnosis atau hypno EFT gitu. Jadi banyak turunan ilmu dari hipnosis gitu. Lagi yang ingin ditanyakan? Kalau saya mungkin sedikit nih, Teh Yuni. Kalau HypnoSleep itu kan berarti dilakukannya ketika udah mau tidur gitu, udah mau lep gitu lah ya. Enggak, bukan udah mau, justru Bu itu hipnagogi. Udah tidur tapi masih udah tidur tapi masih ada sedikit mungkin pendengaran mungkin ya, ingatan gitu, kalau di ini bisa diajak komunikasi. Di awal tuh sudah pulas ya sebetulnya ya. Oh, sudah pulas itu. Tapi ini pulas awal-awal, enggak sampai pulas deep. Ya, makanya baru lep gitu kalau orang Jawa bilang gitu ya. Betul. Kemudian maksud saya berarti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang satu rumah dengan anak tersebut ya kan. Kalau ke murid kayaknya kan nggak bisa ya. Orang tuanya, betul. Ya, hanya orang tuanya, saudaranya, atau siapa gitu ya. Jadi misalnya kita mempunyai masalah dalam artian gini, ada anak yang bermasalah, itu berarti orang tua didorong untuk bisa melakukan HypnoSleep gitu ya. Betul. Karena itu sebetulnya memang harusnya orang tua dari orang tua gitu ya. Oh iya betul. Jadi iya. antara ayah atau ibunya bisa melakukan. Tapi ingat tadi bahasanya, kalau ayah ya ayah yang melakukan, kalau ibu ya ibu yang melakukan, gitu. Kecuali tidak ada kata kalau mama bilang atau kalau papa bilang. Nah kecuali kalau tidak ada khusus itu, ya nggak apa-apa, siapapun bisa melakukannya. Maksudnya yang artinya orang yang memang berada di rumah gitu. Iya. Berarti memang sebaiknya orang tua itu punya ilmu ini ya, untuk supaya mensugesti anaknya masing-masing di rumah supaya sesuai dengan keinginannya, menjadi anak yang seperti apa yang diinginkannya gitu. Cuman kata Teh Yuni tadi nggak boleh banyak-banyak ya, maksimal 2 gitu. Iya. Atau Bu Dewi mau mensugesti suaminya supaya nambah uang belanjaan juga boleh. Tapi nggak boleh bilang sama suaminya, atau suaminya tahu. Suaminya udah pensiun. Ya. Oke, terima kasih banyak ilmunya. Baik, terima
Terima kasih banyak. Ya, mau lewat Satu lagi boleh nggak, Bu Yuni? Ibu Dewi ya, boleh silakan. Ya. Tadi kan gini, apa namanya? Dalam sugesti itu kita itu kan nggak boleh banyak-banyak ya Bu ya, nggak boleh banyak-banyak, maksimal 2 gitu ya. Apakah kan namanya orang tua itu kan biasanya kan harapan ke anak itu kan banyak banget ya Bu, gitu. Nah itu kita bisa mengulang lagi itu gitu ya. Apakah pada saat kita maksudnya gini, harapan yang pertama dan kedua sudah tercapai ke anak, ataukah kita bisa gini, setiap 7 hari kita ganti gitu ya, setiap 7 hari kita ganti, atau kita menunggu harapan yang pertama itu tercapai dulu gitu Bu Yuni? Nah, jawaban yang terakhir yang betul. Menunggu sampai kalau sudah memang harapan yang pertama itu sudah terlaksana, sudah tercipta, sudah memang kelihatan nih anaknya seperti apa yang kita inginkan nih, kita sugestikannya sudah berhasil. Nah, itu boleh baru ganti lagi sugesti yang berikutnya gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan mungkin, kira-kira ini permanen nggak sih? Kan gitu ya? Pasti juga Bapak pasti nanya. Ini permanen nggak sih, Bu? Permanen atau tidak, itu masalahnya kan setiap waktu itu selalu ada kejadian yang mungkin kita tidak pernah tahu. Yang akhirnya suatu keadaan akan membuat anak itu menjadi drop lagi. Kan bisa kemungkinan dia itu kembali lagi kepada posisi yang awal tadi gitu ya. Jadi artinya itu bisa lama jika memang tidak ada kejadian khusus yang memang akan membuat dia drop lagi. Kalau dia drop lagi, ya kita harus lakukan lagi, ulang lagi gitu. Jadi kita harus memang sebagai orang tua tetap harus sabar ya, dan menyediakan waktu khusus juga untuk dengan anak kita. Terus kemudian bahasa-bahasanya juga harus kembali. Nah, hati-hati juga nih dengan pikiran bawah sadar nih, hati-hati. Karena apa? Karena ketika kita emosi itu sebetulnya gerbang alam bawah sadar itu terbuka. Ada cerita Imam Sudes tahu Bapak Ibu? Imam Masjidil Haram itu kan waktu kecil itu orangnya jahil ya, iseng. Jadi dia itu memasukkan pasir ke dalam adonan makanan ibunya. Jadi ketika membuat kue itu masukkan ya. Terus akhirnya ibunya marah, tapi marahnya marah positif untungnya. Marahnya, kamu nanti jadi imam masjid gitu. Jadi imam masjid seperti itu. Yang ketika dia emosi, nah alam bawah sadar kan terbuka. Usahakan emosinya tuh yang positif seperti ibunya Imam Sudes tadi. Akhirnya apa? Imam Sudes tadi kan jadi imam besar Masjidil Haram ya. Jadi hati-hati ketika kita emosi. Kalau saya mungkin melihat Bu Ani emosi, saya bisa ambil kesempatan. Bu Ani lagi emosi nih, gitu ya. Saya tinggal masukkan sugesti aja nih, keinginannya apa nih saya supaya Bu Ani mengikuti keinginan saya gitu kan. Atau terlalu euforia, terlalu senang, itu juga jangan, hati-hati. Kemudian terlalu sedih, itu juga jaga. Hati-hati dengan kondisi ini. Karena emosional ini akan bisa membawa perubahan terhadap diri kita. Nanti yang masuknya itu ketika alam bawah sadarnya terbuka, terus kemudian yang masuknya negatif, itu akan masuknya jadi ke kitanya jadi negatif gitu. Karena pikiran alam bawah sadar itu langsung masuk, apapun yang masuk itu akan terjadi gitu. Kecuali kalau sadar tadi ada kita faktor tadi. Itu mungkin ya Bapak Ibu, waktunya lebih panjang lagi nih kayaknya, jadi mungkin Bapak Ibu mau masak atau mungkin mau mempersiapkan masakan. Saya mohon maaf apabila di dalam materi yang saya sampaikan ada kekeliruan atau misalnya kekurangan. Kalau ada saran atau masukan boleh nanti diinformasikan kepada saya gitu. Untuk Pak Iman nanti mungkin boleh nanti kalau skrip apa yang diminta gitu ya Pak Iman, nanti coba dibuatkan, atau mungkin Pak Iman lebih baik buat sendiri ya nggak apa-apa, nanti dicek gitu. Atau mungkin guru atau misalnya tua dari anak-anak yang hadir ini, terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Saya mohon maaf sebelumnya. Kita akan jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya dari pihak sekolah. Apabila memang ingin ada materi khusus untuk terkait dengan orang tua atau anak, atau ingin melatih anak menjadi percaya diri, ya boleh nanti kapan-kapan silakan disampaikan aja ke kami Angkatan 92. Insya Allah kami akan bantu untuk bisa
memberikan yang terbaik untuk anak-anak maupun sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lihat, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Yuni atas ilmunya, juga rekan-rekan Mas Mulia dan Mas Iman juga. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Selamat berbuka puasa buat yang Dan selamat muslim. buka puasa untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau sudah kondisi normal bisa di sekolah ya untuk ketemu langsung dengan orang tua murid begitu Mbak Yuni ya. Kalau kita sih pengen Saya seperti itu. sekolah, Bu. Saya pernah memberikan motivasi di kelasnya Bu Yoyo. Oh, nanti mah ya itu ini kan maksudnya skala kecil, nanti kita buatnya memang undangan sekolah gitu ya. Baik. Nanti saya ngobrol dengan Bu Yoyo deh ya. Siap-siap. Ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Ya, makasih Banyak Ibu-ibu. teman-teman semua. Wilujeng buka puasa buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Bu. Ya, Bu. Nah.